hadir abang kami Edi Rahmayadi selaku Gubernur Sumatera Utara turut mengucapkan berduka cita kepada keluarga besar Amang Pandiangan dan keluarga besar Ibu Sitanggang. Kalaupun tidak seberapa jumlah kami yang hadir, banyak teman-teman yang berada di luar kota, bahkan dari Pulau Jawa juga mengucapkan turut belasungkawa yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga. Kalaupun kunjungan ini hanya sejenak waktu yang singkat, karena abang kami Edi Rahmayadi ada tugas lanjutan, diharapkan juga keluarga besar Pandiangan dan keluarga besar Sitanggang jangan berkecil hati. Kami datang kemari untuk mengunjungi, melihat suasana berduka di rumah duka ini, dan kami mohon kepada abang kami putranya Pak Pandiangan yang paling besar saya Pak. paling besar ini yang nomor 5. Semua berapa? Ada 8, 5 laki-laki, 3 perempuan. 8, 5 laki-laki, 3 perempuan sudah pada berkeluarga ya. Jadi kalau istilahnya orang Batak ini orang sudah sarumah tua. Sudah ada cucu dari laki-laki, sudah ada cucu dari perempuan. Sudah ada cicit Amang? Belum ya, mudah-mudahan ke depan. Kami lihat juga Pak Pandiangan kondisi kurang sehat. Kami dengar kabar juga baru 3 bulan terakhir ketahuan sakitnya, ya sakit yang cukup berat kami rasa, sakit kanker tujuan stadium 4, kanker khusus yang kami terima dari keluarga dari menyampaikan. Untuk itu kami berikan kepada Bang Edi untuk menyampaikan sepatah 2 kata-kata turut belasungkawa dari keluarga besar semansa. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Bapak Pandiangan, Ibu Sitanggang. Untuk tahu aja semua, saya jadi gubernur salah satunya karena Pak Sitanggang ini. Pak Pandiangan. Karena beliaulah guru kami. Beliau ini guru olahraga, juga mengajar kami, juga sering melarang kami kalau kami cabut. Dan inilah beliau ini. Beliau sekarang seperti ini, tapi anak-anaknya kami ini hidupnya seperti ini. Bahagialah beliau, mudah-mudahan. Ingat kita sama ini, tinggal nunggu waktu saja. Meninggal kembali ke Tuhan itu pasti. Kita bersedih pasti, kita kecewa pasti, namanya ditinggal orang. Tapi marilah kita bersama-sama kita mendoakannya, semoga Tuhan mengampuni segala dosa-dosanya dan menerima dan beliau di tempat yang terbaik. Beliau Tuhan lebih tahu dari kita semua. Terima kasih sekali lagi. Kami mengucapkan duka cita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Salam. Terima kasih. Mungkin ada dari Bapak Gubernur Sumatera Utara, Pak Edi Rahmayadi, sekaligus juga abang stambu kami, saya pun Bang dari stambu 90, saya dari Semansa, ayah juga guru saya juga, beserta rombongan kakak-kakak kami yang alumni dari SMA Negeri 1 Medan. Terima kasih banyak Kak, terima kasih banyak Bang, mendampingi Bapak Gubernur kita ini hadir ke tempat kami ini. Kami nggak dapat bisa berbuat apa-apa Pak Gubernur, hanya doa yang bisa kami sampaikan. Di kebaikan hati Bapak Gubernur meringankan langkah hadir untuk memberikan kata-kata perpisahan buat kami dan keluarga.
yang ditinggalkan ibunda ini. Semoga kami kuat Pak Gubernur dengan kehadiran Bapak beserta kakak-kakak kami dan abang kami dari Semansa. Kami juga tetap meminta doanya Pak Gubernur agar ayahanda kita ini diberikan kekuatan kesehatan, dan acara demi acara pun memberangkatkan mama ini, ibunda ini ke Samosir berjalan dengan lancar. Sepulangnya pun nanti Bapak Gubernur Sumatera Utara beserta dengan kakak dan abang kami dari Semansa tetap diberkati Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sana biar kami dapat yang Oke, Pak. Oke. 714 halaman 37. 714. cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara terkasih, baik yang di dalam rumah maupun yang di sekitar rumah ini, tentu kehadiran kita saat ini jelas. Berdoa bersama, boleh mengunjungi, boleh saling menguatkan, tetapi sebagai orang Kristen kita berdoa bersama. Maka kita harapkan aktivitas di sini adalah aktivitas seputar doa. Aktivitas saat ini kita adalah aktivitas seputar doa, karena kehadiran kita di sini boleh menguatkan, boleh menghibur, boleh bercerita, tetapi terlebih sebagai orang Kristen kita berdoa, mendoakan jiwa orang tua kita, sahabat kita, teman kita, keluarga kita, secara khusus Selebina Boru Sitangda atau Opung Tongi Boru yang tutup usia 73 tahun. Kata pemazmur, umur manusia 70 tahun, 80 jika kuat. Dan di dalam hidup itu kita dipanggil, kita diberi tugas oleh Allah untuk mengisi hidup itu sesuai dengan kehendaknya. Dan saya percaya ibu kita ini telah menjadi persembahan yang harum mewangi di hadapan Tuhan. Maka bersukacitalah sebenarnya kita di dalam perayaan ini, di dalam iman ini, seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri,
Akulah kebangkitan walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Maka kita yang hadir di sini sebagai keluarga, sebagai sahabat, sebagai kenalan, dan terutama sebagai satu iman, satu pengharapan, satu cinta kasih, menghantar jiwa hambanya ini. Semoga segala pengabdiannya yang sudah kita tahu bersama, baik di dalam masyarakat maupun di dalam gereja, secara khusus dalam dunia pendidikan, menjadi persembahan yang harum wangi di hadapan Tuhan, dan juga keluarga tetap, keluarga Sitanggang, dan juga keluarga Pantiangan tetap ditemani Tuhan di dalam mengabdikan dirinya kepada masyarakat dan juga kepada gereja. Maka air akan dipercikkan sebagai pengenangan akan janji baptis yang dulu pernah diucapkan oleh hambanya ini, Serafina Boru Sitanggang ini, ketika dia dibaptis. Maka ketika dia dibaptis, dia adalah milik Allah. Dia adalah milik Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, dan diselamatkannya. Jawaban kita, terimalah dia, ya Tuhan. Masuk ke alam ketahu, Terimalah dia ya Tuhan, supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. terimalah dia ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Terimalah dia ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi dengan gembira. Terimalah dia ya Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Terimalah dia ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasihan serta penebusan yang berlimpah-limpah. Terimalah dia ya Tuhan. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong saudari kami ini. Hantarkanlah dia kepada Kristus. Semoga Kristus menyambutmu, sebab dialah yang memanggilmu. Semoga para malaikat menjemput dan mengiringimu sampai ke pangkuan Bapa. Tuhan, berilah dia istirahat kekal, dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Amin. Dengan rendah hati memohon kerahiman Tuhan untuk kita semua dan untuk Serafina Boru Sitanggang ini, agar kita semua sungguh pantas untuk perayaan penyelamatan ini dan saudari kita ini berkenan bagi Allah di surga. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Yesus kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa.
Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita dan saudari yang telah mendahului kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kami yang Maha Murah, Engkau telah membangkitkan Yesus Putramu dari antara orang mati dan memberi hidup baru kepadanya. Kami mohon kepadamu, berilah juga kehidupan baru kepada hamba-Mu Serbina Borusi Tanggang ini, agar ia boleh beristirahat di dalam damai. Semoga kasih-Mu senantiasa menghibur kami, terlebih-lebih keluarga Pantiangan yang ditinggalkannya. Dengan demikian, iman kami akan kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Putramu lestari terpelihara dalam hati kami. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dikutip dari Kitab Roma bab 8 ayat 12 sampai 23. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak memberi janji-janji, menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Demikianlah sabda Allah. Syukur. Percaya kepadamu, Tuhan.
dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepada Yesus, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, salah satu kekhasan dari seorang Kristen itu ialah menyapa Allah itu sebagai Bapa. Ketika para rasul meminta kepada guru mereka, Yesus, "Guru, ajari kami berdoa dulu." Seperti itu, Yohanes Pembaptis mengajari juga murid-muridnya berdoa. "Ajari dulu kami berdoa." Lalu apa kata Yesus kepada rasul-rasulnya ini? "Kalau kamu mau berdoa, katakanlah, Bapa kami yang ada di surga." Di dalam sejarah iman Israel juga, di situ pertama sekali ada ajaran menyapa Allah yang maha kuasa itu, yang luhur itu, yang suci dengan Bapa. Bapa adalah sapaan dekat seorang anak kepada ayahnya. Maka disebut bukan ayah kami di dalam surga, tetapi Bapa. Kalau untuk orang Inggris disebut daddy, atau kalau untuk kita apalah ungkapan Bapa yang tegas, Pak, begitulah, Pak. Itu berarti sudah dekat sih, ada ungkapan kedekatan di dalam kata itu. Bapa kami yang ada di surga. Dan sekali lagi dari Injil tadi, Yesus berkata kepada para murid, para rasul, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah." Dia itu bukan jahat, dia itu Bapa, dia itu baik. Jika kamu percaya kepadanya, dia itu baik, akan memberikan yang terbaik kepadamu. Dan di dalam iman inilah juga, dalam bacaan pertama, Rasul Paulus menguatkan jemaat bahwa memang penderitaan kita di dunia ini akan berakhir, tetapi kita akan kembali lagi kepada Abba, ya Bapa.
Allah adalah sosok yang maha cinta, maha murah, maha pengampun, maha baik. Dan itu yang diperkenalkan oleh Yesus. Dan itu yang ditunjukkan oleh Yesus. Maka Yesus berani berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, dan akulah Allah itu, kata Yesus. Ketika kamu melihat aku, kamu melihat Allah. Siapa Allah itu? Bukan Allah yang pemarah, bukan Allah yang pembenci, bukan Allah yang pemurka, tetapi Allah Bapa, Abba yang baik hati. Dalam maut sebagai jaminan hidup kekal bagi semua orang beriman. Kristus, Putra Allah yang hidup, tergerak oleh kasih sayang-Mu, Engkau telah membangkitkan Lazarus dari kubur. Maka bangkitkanlah hamba-Mu Serepina Gurus Tanggang ini dalam hidup yang kekal. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yesus, sumber cinta kasih yang abadi, Engkau menjanjikan Firdaus kepada penyamun yang bertobat. Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang pernah diperbuat oleh orang tua kami ini karena kelemahan sebagai manusia. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga saudara kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Pengasih dan menggabungkannya dengan segenap surga dalam perjamuan abadi. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kristus Tuhan kami, sesudah Engkau naik ke surga dan meninggalkan para rasul-Mu di dunia, Engkau mengutus Roh Kudus untuk menguatkan mereka. Utuslah juga Roh Kudus untuk mendampingi para keluarga yang ditinggalkan oleh saudara kami ini. Kami mohon ya Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kami semua yang bersedih hati karena kehilangan ibu terkasih ini tetap disatukan dengannya dalam ikatan cinta kasih dan menaruh harapan akan Kristus yang kelak membangkitkan kami semua pada akhir zaman. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa, demikianlah doa permohonan kami. Semoga Allah yang Maha Baik membuka pintu surga bagi hamba-Mu yang kami hantarkan kepadamu dalam kesatuan dengan Putra-Mu, dan kami mengalami belas kasih-Mu berkat perantaraan Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Siapa
Maka berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dari kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah kiranya persembahan kami dan satukanlah kami dengan Putramu berkat perayaan kebaktian mulia ini. Sambutlah juga hamba-hambamu yang telah meninggal dunia ke dalam kemuliaan-Mu bersama Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami adakan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman, kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukan dilenyapkan. Bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga. Bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir, maka kami bermada memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita memasuki ruas syukur agung. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan perantaraan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Bapa, kami mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali, dengan penuh syukur kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudusnya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, dan Santo Yusuf mempelainya yang suci, bersama para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama Santo Dominikus, pelindung lingkungan ini, serta semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih berjarah di bumi ini bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, uskup kami Cornelius Sipayung, serta semua uskup, para imam, diakon, dan semua pelayan umat dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di rumah ini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Ingatlah ya Bapa akan hamba-Mu ini, Serebina Borsitangga, yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Ketika ia dibaptis, ia telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematian. Semoga kini ia serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Sebab Kristus akan membangkitkan orang mati dan mengubah badan yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sudilah pula menganugerahkan kebahagiaan abadi kepada semua yang telah berpulang ke hadirat-Mu, saudara-saudari kami seiman, dan semua orang lain yang hidupnya berkenan padamu. Pada waktu itu, Engkau menghapus setiap tetes air mata kami, karena dengan memandang Engkau ya Bapa, kami akan serupa dengan Dikau sepanjang masa dan tak henti-hentinya memuji Dikau. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Maka marilah kita berdoa kepada Allah, kepada Bapa kita yang baik, dengan mendoakan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Dia Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Mari saling memberi salam damai, salam cinta kasih, salam persaudaraan. Anak domba Allah, Ialah Allah yang senantiasa menyelamatkan kita. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. lagu komuni nomor 712 halaman 35. 712 halaman 35. Tuhan memberkatimu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Dan karena kebaikan-Mu kami boleh berharap akan kehidupan kekal yang Kau janjikan lewat perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus. Saudari kami Selevina Berusi Tangga telah Engkau panggil. Kami berharap semoga ia boleh menikmati kehidupan kekal yang Engkau janjikan kepada kami demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bapa Kudus dan malaikat Allah, datanglah menyongsong saudari kami ini. Hantarkanlah dia kepada Kristus di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Semoga Kristus menyambutnya, sebab dialah yang memanggilnya. Semoga para malaikat menjemput dan mengiringinya ke pangkuan Abraham di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Tuhan, berilah saudari kami ini istirahat kekal dan sinarilah dia dengan cahaya abadi di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan." Dan hidup manusia ada awal, ada akhir, ada lahir, ada meninggal. Tetapi semuanya itu tentu ada dalam kendali Tuhan. Semuanya itu ada dalam rencana Tuhan. Dan kita adalah anak-anak Allah, dan kita memiliki Bapa yang Maha Baik. Kita bergembira, kita di sini disatukan oleh Allah. Saya percaya kita di sini disatukan oleh Allah lewat persembahan hidup yang dulu dipersembahkan oleh ibu kita ini, oleh saudari kita ini,
oleh sahabat kita ini. Maka semoga peristiwa ini juga bukan hanya menjadi peristiwa keselamatan bagi ibu ini, tetapi juga peristiwa kita masing-masing pribadi, kita dengan sahabat kita, kita dengan keluarga kita, dan terutama kita dengan Tuhan kita. Maka mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dan semua yang kita doakan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan misa Requiem kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Maka marilah kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, kita diutus. Amin.